Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas B Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai materi trait dari Gordon Allport dan Raymond Bernard Kutzell pada mata kuliah dari Kepribadian Barat. Sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok 6 yang terdiri dari Murfi Diana Zulfair, NIM F1002332, Desina Trisayani, NIM F100210356, Dini Dwi Prasekti, NIM F100210365, Zahra Nadifah, NIM F100210369, dan Hanifah Fitria Ekowati, NIM F100219363. Baik, mari kita masuk ke penyampaian materi trait dari Gordon Allport dan Raymond Bernard Kutzell. Baik, pada materi yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang kehidupan Allport. Gordon Allport lahir pada tanggal 11 November tahun 1897 yang merupakan seorang psikolog yang menghabiskan karirnya untuk mengembangkan teori, mengkaji persoalan-persoalan sosial seperti prasangka, kecurigaan, komunal, serta mengembangkan tes kepribadian. Allport menamatkan pendidikan menengah di Glenville High School pada tahun 1915. Allport juga mengikuti perkuliahan di Universitas Harvard dan menamatkan pendidikannya dengan gelar sarjana di bidang psikologi dan etika sosial pada tahun 1919. Setelah lulus, Allport bekerja sebagai pengajar bahasa Inggris dan sosiologi di College Robert, Istanbul selama setahun. Kemudian, ia menerima tawaran beasiswa pasca sarjana di Universitas Harvard dan menyelesaikan pendidikannya dengan gelar doktor filsafat pada tahun 1922. Judul disertasinya adalah An Experimental Study of the Traits of Personality with Special Reference to the Problems of Social Diagnosis. Lalu pada materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang konsep diri menurut Allport. Menurut Allport, salah satu yang paling memotivasi manusia adalah kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologisnya, atau pemfungsian oportunistik. Pemfungsian oportunistik bersifat reaktif, berorientasi masa lalu, dan biologis. Tetapi Allport menganggap bahwa pemfungsian oportunistik ini tidak terlalu penting dalam memahami perilaku manusia, yang kebanyakan perilaku manusia dimotivasi oleh sesuatu yang berfungsi dalam rangka ekspresi diri atau pemfungsian propriet. Maksudnya, apapun yang dilakukan seseorang dalam hidup biasanya adalah demi menunjukkan siapa dirinya. Pemfungsian ini bersifat proaktif, berorientasi masa depan, dan psikologis. Dalam melihat konsep diri tersebut, Allport memakai dua pendekatan yakni fenomenologi dan fungsional. Secara fenomenologis, artinya diri sebagaimana yang dialami sehari-hari yakni yang terdiri dari berbagai aspek yang esensial, lawan dari aspek yang insidental dan aksidental, hangat, lawan dari diri yang dingin dan kabur, dan sentral, lawan dari diri sampingan. Sementara itu, definisi fungsional mencakup hal-hal yang muncul dalam perkembangan seseorang dalam usia-usia tertentu. Kepribadian menurut Allport merupakan organisasi dinamis dari sistem psikofisik manusia yang menentukan caranya yang khas untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta menentukan karakteristik perilaku dan pikiran seseorang. Baik, selanjutnya adalah disposisi personal. Disposisi personal atau trait individual adalah manifestasi trait umum seseorang, sehingga selalu unik bagi orang tersebut. Sifat unik ini merupakan gambaran tepat dari struktur kepribadian. Trait individual merupakan subkategori dari trait umum, yang memiliki tingkat generalitas berbeda-beda. Ada yang mempengaruhi tingkah laku secara umum, ada yang hanya mempengaruhi tingkah laku tertentu saja. Ada 3 tingkatan disposisi, yaitu 1. Disposisi kardinal, yaitu sifat luar biasa khas yang hanya dimiliki sedikit orang, sifat yang sangat berperan dan mendominasi seluruh hidupnya. Disposisi ini sangat jelas, tidak dapat disembunyikan, karena tercermin pada semua tingkah laku orang yang memilikinya. Pada umumnya, orang yang tidak memiliki disposisi ini
karena hanya beberapa orang memilikinya, misalnya narsis, hedonisme, dan sebagainya. 2. Disposisi sentral, yaitu kecenderungan sifat yang menjadi ciri seseorang dan menjadi titik pusat tingkah lakunya. Sifat seperti ini biasanya ditulis dalam surat rekomendasi yang menjelaskan sifat seseorang, misalnya ambisius, jujur, senang, berkompetensi, dan lain sebagainya. 3. Disposisi sekunder, yaitu sifat yang tidak umum dan kurang penting untuk menggambarkan kepribadian. Sifat ini tidak mencolok dan jarang digunakan, hanya digunakan pada kesempatan khusus. Misalnya, A itu adalah seorang wanita yang sabar, disposisi sentral. Namun pada suatu hari, seorang teman menghina orang tuanya, maka A menjadi marah meledak-ledak, disposisi sekunder. Selanjutnya adalah proparium. Proparium adalah istilah yang diciptakan oleh Gordon Allport yang mengidentifikasi semua fungsi self atau ego. Hal ini juga disebut fungsi proprium daripada teori psikologi kepribadian. Fungsi tersebut adalah kesadaran jasmani, self-identity, self-esteem, self-extension, rational thinking, self-image, proprioceptive, dan fungsi mengenal. Semua itu bagian-bagian yang vital daripada teori psikologi kepribadian. Proprium tidak dibawa sejak lahir tetapi berkembang di dalam perkembangan individu. Gordon Allport menggunakan kata proprium daripada self karena lebih mudah dipahami sebagai sifat atau fungsi teori psikologi kepribadian secara umum. Kita lanjut ke bagian teori motivasi. Allport meyakini bahwa banyak orang termotivasi dari dorongan-dorongan daripada peristiwa atau pengalaman. Menurut Allport, orang yang sehat secara psikologis kebanyakan termotivasi oleh proses yang disadari mempunyai perluasan atas rasa tentang diri, berhubungan dengan penuh kasih sayang dengan orang lain, menerima diri mereka apa adanya, mempunyai persepsi realistis mengenai dunia, serta memiliki wawasan, humor, dan filosofi kehidupan yang menyeluruh. Selain itu, Allport juga meyakini bahwa teori kepribadian berdaya guna sepenuhnya. Contohnya, manusia selain bereaksi terhadap lingkungannya, juga dapat membuat lingkungan bereaksi balik. Teori kepribadian yang memadai harus mencakup perilaku proaktif. Dia harus melihat manusia sebagai makhluk yang bertindak secara sadar terhadap lingkungannya. Baik, kita lanjut ke bagian otonomi fungsional. Allport membagi motif-motif manusia yang tak terhitung jumlahnya, didorong oleh prinsip hedonistik ataupun pereduksian dorongan. Otonomi fungsional adalah reaksi terhadap berbagai teori tentang motif yang tetap. Contohnya, pleasure principle-nya Freud dan hipotesis pereduksian dorongan. Prinsip otonomi fungsional menggambarkan kasus di mana kebiasaan yang sudah mapan, seperti pergi bekerja selama 12 jam sehari selama bertahun-tahun dan menghasilkan banyak uang, itu dapat menjadi tujuan atau motif dalam diri mereka sendiri. Seperti terus pergi bekerja selama 12 jam sehari meskipun orang tersebut sudah kaya, bisa pensiun dengan mudah, dan sebenarnya tidak perlu pergi bekerja sama sekali. Menurut prinsip otonomi fungsional motif, sarana menuju suatu tujuan menjadi tujuan dalam dirinya sendiri, di mana aktivitas semula kini telah menjadi motif. Otonomi fungsional dipandang memenuhi semua kriteria, teori motivasi, teori yang pluralistik, teori yang menggambarkan kekuatan dinamis dalam proses kognitif, dan teori yang memberikan perhatian kepada keunikan motif-motif. Selanjutnya, saya Desinta akan membahas materi trait dari Raymond Bernard Cattell, dimulai dari bagian latar belakang kehidupan. Cattell lahir di Staffordshire, Inggris pada tanggal 20 Maret 1905. Saat Cattell berusia 9 tahun, Inggris sedang ikut dalam Perang Dunia I. Nah, perang ini memberikan dampak yang besar bagi hidupnya. Saat beliau melihat ratusan prajurit yang terluka di sebuah rumah sakit darurat, Cattell belajar bahwa hidup itu singkat. Manusia mestilah meraih sebanyak mungkin yang bisa diperolehnya. Pengalaman ini memberikan pengaruh pada seluruh karir akademik Cattell. Di usia 16 tahun, Cattell mendaftar ke Universitas London, tempatnya kuliah ilmu fisika dan kimia. Saat berkuliah, Cattell tertarik pada masalah-masalah sosial dan sadar bahwa latar belakangnya di ilmu alam tidak menyiapkannya untuk menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Kesadaran inilah yang kemudian mendorongnya untuk melanjutkan pendidikan di jurusan psikologi di Universitas London dan lulus dari program doktornya di tahun 1929. Saat kuliah doktor, Cattell bekerja dengan psikolog statistikawan yaitu Charles E. Spearman yang menemukan teknik analisis faktor dan mengaplikasikannya di dalam studi kecerdasan. Cattell pun menggunakan analisis faktor ini secara luas di dalam studinya tentang kepribadian. Pada tahun 1945,
Ketchel ditawari sebuah posisi di Universitas Illinois sebagai profesor riset dan direktur laboratorium kepribadian dan analisis kelompok. Ketchel akhirnya mampu mengejar ambisinya untuk menentukan struktur kepribadian secara ilmiah. Ketchel termasuk salah satu psikolog berpengaruh di abad 20. Beliau masuk ke dalam daftar yang disusun oleh APA, American Psychological Association, sebagai tokoh yang berpengaruh pada urutan ke-16. Sumbangan Ketchel yang paling terkenal untuk perkembangan dunia psikologi yaitu teori Fluid and Crystallized Intelligence serta 16 Personality Factors. Ketchel juga menyumbang dan mengembangkan lebih dari 30 tes psikometri, tes standar, kuesioner, dan rating scale. Pada tahun 1997, atas dedikasi Ketchel terhadap psikologi, APA akan menghadiahi medali Lifetime Achievement. Namun, beberapa kolega merasa Ketchel tidak pantas mendapatkan medali karena penelitiannya tentang intelijensi sosial mengandung unsur rasisme. Meskipun Ketchel telah memberikan klarifikasi, APA tetap membatalkan pemberian penghargaan. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, pada tanggal 20 Februari 1998, beliau meninggal di rumahnya di Honolulu dalam usia 92 tahun. Kontribusi Ketchel pada psikologi adalah memperkenalkan 16 Personality Factors dan Fluid and Crystallized Intelligence Theory. Mari kita lanjut ke bagian teori Ketchel. Tahun 1949, Ketchel menemukan teori tentang ekspresi kepribadian melalui sifat kepribadian didasarkan analisis faktor yang menghasilkan variabel-variabel penting yang memungkinkan hal ini dapat memprediksi perilaku manusia. Teori ini termasuk trait teori yang bersifat nomotetik. Teori Ketchel mampu membuat rumusan matematis berdasarkan terjemahan ide-ide psikologis. Pengembangan sistem teori yang luas meliputi berbagai jenis variabel yang berbeda oleh Ketchel dipetakan secara empiris sehingga dapat menghasilkan sejumlah konstruk operasional terkait dengan data. Hakikat kepribadian menurut Ketchel adalah sesuatu yang kompleks berupa susunan sifat-sifat dan terdiferensiasi, yang sifat-sifat dinamik mempengaruhi dimensi-dimensi kepribadian sebagian besar motivasinya. Source cardinal merupakan salah satu sumber variasi kepribadian yang menentukan perilaku. Survei sentral merupakan salah satu sumber variasi yang lebih konsisten. Kemampuan kecerdasan merupakan sifat yang diturunkan dan bersifat alamiah sebagai modalitas untuk belajar. Kecerdasan ini akan berkembang melalui proses belajar dari lingkungan. Ketchel percaya bahwa sekitar 80% variasi kecerdasan karena faktor keturunan dan hanya 20% karena lingkungan. Selanjutnya, Ketchel memandang persoalan mengenai kepribadian adalah persoalan mengenai segala aktivitas individu, baik yang nampak maupun tidak. Pendapat Ketchel dapat dipahami dengan cara memahami pengertian-pengertian pokok yang digunakannya, yaitu trait, orth, meta-orth, subdivision, self, dan specification equation. Namun, Ketchel memfokuskan pandangannya pada perbedaan antara surface trait dan source trait yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Trait atau sifat. Ketchel berpandangan bahwa sifat merupakan struktur mental yang penyimpulannya dilandaskan pada perilaku yang dapat diamati untuk menunjukkan keajekan dan ketetapan dalam tingkah laku tersebut. Trait ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada common trait atau sifat umum. Yang kedua ada unique trait yang masih dibagi lagi menjadi relatively unique dan intrinsically unique. Yang ketiga ada surface trait dan yang terakhir ada source trait. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan surface trait dan source trait? Surface trait atau sifat permukaan merupakan sifat atau ciri yang terus-menerus muncul dalam setiap situasi baik secara eksplisit ataupun implis, namun bukan merupakan kerangka utama pembentuk kepribadian seseorang. Sedangkan source trait atau sifat asal merupakan sifat atau ciri yang membentuk kerangka utama kepribadian individu. Nah, menurut Ketchel, bagi orang lain, nampaknya sifat permukaan itu lebih disukai dan lebih berarti daripada sifat asal. Mengapa demikian? Karena sifat permukaan tersebut dapat langsung disaksikan dari observasi yang sederhana.
Namun, dalam rangka yang lebih mendalam, sifat asal lah yang lebih mendasari tingkah laku. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai sumber referensi dalam menyusun materi presentasi. Dan Anda juga dapat menggunakan referensi ini untuk mempelajari lebih lanjut lagi. Demikianlah presentasi dari kelompok 6 yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat kita semua ya. Dengan ini presentasi kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.